Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, di dalam Manawadharma Sastra Sarga 5109 menegaskan, Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman rohani. Pemirsa yang budiman, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana, yaitu antara sang kodok dengan sang penyu. Kedua hal ini mempunyai karakter yang berbeda. Sang penyu itu sangat kalem dan selalu rendah hati. Sedangkan si kodok ini, dia itu berwatak sombong dan tinggi hati. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, kisahnya seperti ini. Di tengah hamparan dataran yang sangat luas, yang penuh dengan pohon-pohonan yang sangat rimbun, maka ada selokan air yang menyerupai kolam yang cukup luas juga. Di sanalah sang kodok, kesehariannya dia berenang di sana, dan dia merasa memiliki, dan dirinya sangat bahagia sekali. Begitu dengan katakan kadal itu datang ke sana, kadal itu tanpa meminta pendapatnya si kodok, dia katakan, "Oi kadal, adakah orang yang memiliki kolam seluas kolam saya ini?" Si kadal pada saat itu juga mengatakan, "Hanya kamu yang kodok yang punya, yang lainnya tidak ada. Cukup luas sekali, hebat kamu kodok." Wah, dengan sanjungan seperti itu, si kodok itu sangat senang. Dia katakan, "Kadal, kalau kau ingin mencoba berenang di kolamku, berenanglah. Dan kalau kau ingin meminum airnya, sepuasnya, minumlah." Tapi si kadal itu dia tidak menghiraukan kata-kata si kodok yang sombong itu. Tiba-tiba pada saat itu, dikisahkan dalam kisah ini, maka seekor penyu yang selalu hidupnya tenang sekali di lautan itu, yang sangat luas, yang tidak terukur dibandingkan kolamnya si kodok. Tapi entah apa situasi kondisi, maka sang penyu ini terhempas, dibawa oleh arus
dan gelombang yang sangat besar, sehingga dia berada dalam hamparan lautan itu. Dan kebetulan sangat jauh dari laut itu. Air laut itu gelombangnya sangat tinggi sekali, sehingga sang penyu terlempar jauh di daratan. Pada saat itulah sang penyu itu sekarang sudah berada di daratan. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bulanan dia belum menemukan air. Dan kebetulan pada saat itu musim kemarau. Tapi dia terus bergerak, dia terus berjalan tanpa arah. Tiba-tiba dia melihat yaitu air yang sangat bening, di mana air yang bening itu menyerupai kolam adalah dihuni oleh sang kodok yang sangat sombong itu. Pada saat itu semakin dekat, akhirnya penyu itu dekat dengan kolam sang kodok itu. Sang kodok pada saat itu menyambut, "Hai penyu, aku ingin menyampaikan kata-kata kepadamu. Adakah yang memiliki kolam seluas kolam aku ini?" Rasanya tidak ada, jawab penyu. Penyu itu sebenarnya udah tahu kolam sang kodok yang berenang itu tidak seberapa dibandingkan miliknya itu lautan itu. Tapi dia tidak menjawab. Tapi karena desakan demi desakan, pada saat itu sang penyu terpaksa mengiyakan dengan catatan dia bisa nyemplung ke kolam yang dimiliki oleh sang kodok dan menikmati air itu sebagai pelepas dahaga. Akhirnya spontan sang penyu katakan, "Iya kodok, kau hebat, tidak ada tandingannya. Aku bangga dengan dirimu." Pada saat itu dengan hati yang menggelora, istilah zaman sekarang GR dengan sanjungan sang penyu. Akhirnya pada saat itu dia nyemplung, badannya sang penyu sudah seger, dan dia menikmati beberapa yang dia nikmati air itu. Maka tenaganya pulih kembali. Setelah berbincang-bincang dia di sana, pemirsa, akhirnya sang penyu itu berpikir, bagaimana caraku merubah watak kesombongan daripada kodok ini? Aku harus mampu mengajaknya. Akhirnya pada saat itu sang penyu berkata, "Hai kodok, kau luar biasa memiliki kolam yang luas dengan air yang jernih. Tetapi sebenarnya aku datang untuk mengundang dirimu karena aku juga memiliki kolam. Mungkin mendekati kolammu ini, mana lebih luas kira-kira kolammu atau kolamku?" Wah, sang kodok menjawab, "Tidak ada yang melebihi milikku." Mungkin saja itu benar, sang kodok, tapi aku selalu sebagai kawan yang baik. Kau sudah memberikan tenaga yang begitu luar biasa bagiku. Sekarang kau harus melihat kolamku juga. Kau silakan naik ke punggungku. Nanti kau balik sendiri, biar tenagamu pulih, tapi lihatlah kolamku. Pada saat itu, sang kodok menerima tawarannya. Akhirnya begitu dia mengajak sang kodok itu, maka sampailah di pinggiran laut yang sangat luas itu.
Pada saat itulah penyu itu mengatakan, inilah kolamku. Kalau kau memang ingin tinggal di sini, kodok, nikmatilah. Kira-kira mana lebih luas, kolammu atau kolamku? Pada saat itulah si kodok tersipu malu. Pada saat itu, tanpa syarat, si kodok berkata, wahai penyu, ternyata aku salah. Aku kira tidak ada yang menandingi kepunyaanku. Tidak apa-apa, sang kodok. Kau cukup baik bagiku. Kau menawarkan untuk berenang di kolammu, dan juga setiap yang datang, kau membebaskan. Itu kebaikanmu. Hanya saja aku sebagai sahabatmu, aku ingin kau tidak melakukan kesombongan itu. Ingatlah, di atas langit ada langit, sang kodok. Ini pelajaran yang berharga, karena kita sesama saling menghormati, saling menghargai. Dengan cara inilah aku menunjukkan kepadamu, dunia ini sangat luas, wahai sang kodok. Pada saat itulah sang kodok mulai introspeksi diri, sehingga dia tidak lagi melakukan kesombongan. Pemirsa, sahabat Dharma yang terkasih dimanapun berada, maka daripada itu, kita mendapat pelajaran yang berharga. Sehebat apapun, sekaya apapun, kelebihan apapun yang kita miliki itu, tapi pergunakan untuk kebajikan, untuk dharma, untuk kebenaran, untuk kasih sayang, tapi bukan untuk kesombongan yang menimbulkan orang lain kurang simpati kepada kita. Tulianinda statir matir samtus dokenacit aniketa statir matir baktinam mi prionara. Sahabatku dimanapun berada, marilah kita belajar mensyukuri karunia Tuhan, dan kita tidak menunjukkan kesombongan dan keegoan kita. Marilah kita mewujudkan serada bakti kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memohon kepadanya, kita berserah diri kepadanya. Sadarilah, semua yang ada di dunia ini adalah miliknya, yang tidak perlu kita banggakan. Tetapi apa yang kita miliki, marilah kita belajar mensyukurinya. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga kisah ini membawa inspirasi bagi kita untuk kesuksesan, untuk kemajuan tanpa melalui kesombongan. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.